Pemirsa, kita bertemu lagi di Karni Ilyas Club malam ini. Malam ini saya kedatangan dua tamu. Sebetulnya acara ini dibikin-bikin aja supaya ketemu. Bang Karni. Gak di LC ya, ketemunya di sini lah. Ada masalah yang, walaupun juga diada-adain ini masalah yang tertunda untuk kita diskusikan, kelewat oleh isu-isu pandemi, tapi cukup meramaikan ketika itu, yaitu soal pilkada serentak. Tiba-tiba ada draft RUU baru dari DPR yang telah dimasukkan ke program legislasi nasional, yaitu undang-undang atau revisi dari undang-undang pemilu 2016, dan DPR kepingin itu diubah walaupun baru tahun 2016. Kenapa? Karena banyak kepala daerah yang akan selesai masa jabatannya pada tahun 2022 juga 2023. Dan kalau itu tidak diubah, maka kepala daerahnya akan diganti dengan PLT untuk selanjutnya. Dan ini menurut para anggota DPR tidak tepat, apalagi banyak dari kepala daerah baru yang baru saja dilantik atau dipilih oleh daerah masing-masing, baik itu wali kota, bupati, juga gubernur. Dan kalau 2024 harus pilkada serentak, berarti mereka itu baru menjabat 3 tahun. Tapi yang menarik, di perjalanan RUU ini seperti gembos sendiri. Awalnya sepertinya gegap gempita. Di situ ada partai koalisi juga, termasuk Golkar ada di situ, PKB juga, dan kemudian tiba-tiba mereka semua juga ikut dengan PDIP. PDIP dari awal memang menolak undang-undang ini, tapi partai-partai lain ini ngotot. Bahkan Golkar mengatakan kalau itu 2024 harus pemilu serentak, orang-orang kami yang baru jadi kepala daerah pensiun lagi katanya. Tapi belakangan nggak tahu diketok dari mana, balik kanan. Dan yang masih maju cuma tinggal PKS dan Partai Demokrat. Siap Bang Karni. Bagi pertanyaannya, bagaimana munculnya ide-ide pertama-tama? Tentu PKS yang harus dijawab. Harus menjawab dulu PKS. Tinggal PKS-nya mungkin tinggal Pak Mardhaninya mungkin. Jadi Bang Karni, Mas Bima dan teman-teman semua, ramainya baru sekarang Bang Karni. Sebetulnya panjanya, panitia kerjanya, dan prolegnas 2020 sudah masuk revisi Undang-Undang Pemilu. Dan benar PDIP yang paling konsisten. Dua yang minta PDIP itu. Satu, pemilu serentaknya digabung di 2024. Yang kedua dipisah rezim Undang-Undang 10 2016, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Pemilu. Yang ini 10 2016, ini 7 2017. Tapi semua juga sepakat membawa draft ini selesai di panja Komisi 2 ke Badan Legislasi. Jadi di situ semua tertulis pendapat setiap partai. Bahwa sekarang ada yang balik badan, monggo tinggal dilihat. Tetapi Partai Keadilan Sejahtera menganggap begini Bang Karni. Keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019
Desember dikeluarkan Februari 2020 itu memberikan peluang 6 metode keserentakan. Pokoknya presiden, DPR, DPD harus jadi satu. Bisa digabung sama DPRD dan provinsi pun, bisa digabung dengan pilkada, bisa. Yang kedua, kejadian meninggalnya banyak KPPS, hampir 800-an di 2019. Itu temuan baru. Nah, yang ketiga, kita tentu ingin pemilu ini itu lebih bisa mengoptimalkan teknologi. Tidak ada payung hukum yang bisa dipakai kalau kita mau menerapkan e-rekap atau e-counting bahkan sekalipun. Kita perlu payung hukumnya. Jadi, plus ternyata kita melihat ketika pilkada, pileg, pilpres disatukan di 2024, itu komplikasinya banyak, mudaratnya banyak, Bang Karni. Contoh, interaksi masyarakat sama partai politik yang tadinya bisa 2 kali, dalam 5 tahun jadi cuma sekali. Itu makin menjauhkan partai. Teman-teman para akademisi ngusulin 3, Bang Karni. Ada pemilu pusat, ada pemilu provinsi, ada pemilu kabupaten kota. Pusat 2024, provinsi itu 2027, kabupaten kota 2028. Kenapa? Karena ketika diskursus, ketika pusat ya ngobrolin pusat. Sekarang ini semua habis dengan pilpres. Kemarin 2019 itu habis. Jadi dengan yang kedua tadi ada peluang kompleksitas teknisnya, Bang Karni. Pemilu prosesnya dimulai 20 bulan sebelum pemilu. Kalau kita April 2024, maka Agustus 2022 harus sudah mulai. Sementara pilkada, kalau kita di Undang-Undang 10 itu 2024 bulan November, itu kalau ditarik setahun sebelumnya, itu 2023 November. Nanti lagi proses pemilu, jalan juga proses pilkada. Belum lagi yang tadi diangkat, PLT. Ratusan PLT untuk jangka waktu tahunan berpotensi untuk tidak prima memberikan pelayanan publik. Nah, dengan pertimbangan itu, Partai Keadilan Sejahtera punya kajian, punya riset, kita sebaiknya memang melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Apa sekadar itu? Iya, 2022 dan 2023 perlu ada pilkada, Bang Karni. Karena itu penting, biar publik juga tahu. Ketika Pak Jokowi 2024 sudah tidak, maka layak kalau kontestasi 2022-2023 menjadi panggung. Siapa sih yang paling cocok buat 2024? Iya, tapi iya masyarakat, bukan yang di luar partai lah. Katakan pengamat. Ini mengamati bahwa dari yang mengusulkan ini ada kecemasan bahwa kalau kepala-kepala daerah puluhan ini selesai 2022 dan kemudian 23, maka penggantinya PLT. Maka PLT ini berarti pemerintah atau yang berkuasa yang punya PLT. Dan ini akan bisa menentukan siapa yang akan dipilih pada pemilu 2024. Satu. Yang kedua, agak kuat juga tersirat bahwa dari PKS, dan mungkin juga partai-partai lain seperti Nasdem segala, punya jagoan yang mau digosok untuk 2024. Dan kalau ini disuruh nonaktif 2022, pamornya kayak Anies Baswedan bisa hilang. Ini ada analisis begitu. Wajar, Bang Karni. Pikiran itu wajar, tetapi kalau PKS fokus utamanya tadi menyelamatkan demokrasi dan kualitas pemilu. Bahwa ketika kita menyelamatkan demokrasi dan kualitas pemilu, tiba-tiba Anies dapat bertanding, Ridwan Kamil bisa bertanding, yang lain juga bisa bertanding, memberikan peluang siapa saja yang lebih layak untuk diusung di 2024. Karena PKS sendiri punya rencana 2024 juga memajukan kader, kan wajar kalau ada panggungnya di 2022 dan di 2023. Ya, tapi kalau pakai PLT tadi, besar kemungkinan yang populer itu nanti hanya capres dari PDIP.
Iya, Nah, soalnya PDIP sekarang pemerintah yang The ruling party. ada di ruling party yang ada di kekuasaan. Lah kita bisa nembak siapa aja PLT itu nanti yang akan duduk. ya namanya penguasa pasti punya competitive advantage, Bang Karni. Iya, dia ngatur, dia punya sumber daya, dia punya anggaran, dan dia punya panggung untuk kinerja. Walaupun di aturan mainnya, siapa yang jadi PLT itu spesifik. Pasti harus, kalau gubernur dia harus eselon 1. Kalau kabupaten kota dia harus eselon 2. Gitu loh. Nah, itu spesifik, tetapi di Indonesia kan antara yang prosedural sama substansial bisa berubah, Bang Karni. Sehingga rumor bahwa itu menguntungkan satu partai bisa terjadi. Gitu. Ya bukan berubah, itu prediksi. Mas Bima monggo jawab. Belum ditanya, saya kan harus mendengarkan dulu banyak hal dari Iya. Bang Mardhani. Iya, saya lebih percaya gini, Bang Karni. Di era yang sekarang ini, saya justru melihatnya yang berat itu kualitas pelayanan publik. Kita era pandemi, era krisis. Kita dapat supir pengganti, Bang Karni, yang mandatnya tidak dari rakyat, tapi appointed gitu loh. Saat yang sama ada realokasi anggaran, ada pengaturan ulang, fokus program pembangunan. Itu tuh perlu mandat yang besar, perlu kekuatan politik yang besar. Ketika dilakukan oleh PLT, agak khawatir saya, itu akan terganjal dan jatuhnya yang rugi adalah rakyatnya, gitu, masyarakatnya. Pertanyaannya, kenapa tahun 2016 ini nggak terpikir oleh partai-partai yang ngusung revisi? Betul, kalau 2016 kan logikanya satu yang saya ingat, Bang Karni, ini efisiensi. Bahwa ketimbang setiap hari pilkada, lebih baik pilkada diserentakkan melalui 5 tahapan, 2015, 2017, 2018, yang keempat 2020. Nanti semua disatukan di 2024, barengan dengan pileg pilpres. Tapi pengalaman 2019, pemilu 5 kotak suara yang demikian rumitnya, itu korban jiwanya banyak gitu loh. Nah, selain Bang Karni, kenapa PKS juga ngotot ada revisi? Kami mengusulkan ambang batas presiden dan ambang batas kepala daerah diturunkan. Kalau di Undang-Undang 10 2016 atau Undang-Undang 7 2017 itu 20% kursi atau 25% suara. Kita pengen 10% kursi saja, Bang Karni. Karena apa? Kayak pilpres, 2 kali pilpres cuma 2 pasang calon, itu divided society, sangat memecah. Kita pengen yang maju lebih dari 2, kalau lebih 3-4 kontestasi karya dan gagasan. Termasuk 67% kepala daerah pecah kongsi pada periode berikutnya. Karena tidak dari visi misi yang sama, dari partai yang sama atau ideologi yang sama. Banyak MBA, merit by accident. Yang penting dapat perahu 20%, daftar padahal nggak nyambung. Dan ini yang mendapat dampak ya tetap kualitas pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Dan kalau kita lihat kinerja hasil pilkada masih punya banyak catatan, Bang Karni. Nah, karena itu kita perlu untuk revisi. Sekarang saya mau dengar dari PDIP. Siap, Bang? Jadi apa aja menolak revisi undang-undang ini tegas sekali dari awal PDIP. Ini motifnya. Saya mulai dari jurus yang saya sampaikan di paripurna dulu kemarin. Memang revisi pemilu ini yang paling greget menjadi pembicaraan secara politis di pemilu pilkada. Yang keinginan beberapa kawan-kawan untuk merevisi yang merupakan kesepakatan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2016 soal Pilkada serentak 2024. Nah, saya bicara secara prosedural dulu karena prosedur di dalam pembahasan tadi yang Barkan dikatakan bahwa ini kan undang-undang inisiatif DPR. Kalau undang-undang inisiatif DPR itu di dalam kita berhadapan dengan pemerintah membahas undang-undang ini sudah satu tim. Persoalan-persoalan di masing-masing poksi, di masing-masing partai ini sudah disatukan. Termasuk tadi yang dikatakan
ada 2 pilkada dari 2022, 2023 yang itu tidak bisa dilaksanakan baru ke 2024. Kemudian juga masalah-masalah yang terkait waktu yang sama, MK sudah memutuskan, Pak Mardhani, itu tidak dalam waktu, jam, dan hari yang sama, tapi di tahun yang sama, di mana di dalam keputusan MK itu tertera di November 2024. Sedangkan kita Pileg Pilpres pusat itu April, jadi ada sekitar jeda waktu 6 bulan. Nah, dari prosedur itulah saya menyampaikan ke paripurna, revisi undang-undang bagi DPR suatu hal yang biasa. Tetapi dengan catatan revisi-revisi itu merupakan akibat dari proses undang-undang yang sudah dilaksanakan dalam waktu tertentu dan mengalami berbagai hal yang perlu disempurnakan, di mana aturan-aturan ini efektif atau tidaknya itu ada bahan evaluatifnya. Memang saya mendengar dari Kang Mardhani dan kawan-kawan ada sesuatu yang sudah diprediksi, kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang ada, tetapi itu pun juga hal yang sama pernah kita bahas di dalam pembahasan DIM di tahun 2015 sebelum rumusan RU-nya, Bang Kani. Rumusan RUU kemudian dibawa ke Balik, disahkan menjadi draft rancangan undang-undang, baru dibahas dengan pemerintah. Jadi saya melihat kalau ini sesuatu yang sudah kita sepakati di paripurna dan menjadi dasar untuk dilaksanakan pemerintah, kalau pemilunya sudah dilaksanakan, pemilihan umum Pileg Pilpresnya secara serentak, tapi pilkadanya kan belum. Kenapa langsung kita revisi sementara ini belum dilaksanakan? Bahan evaluatifnya seperti apa? Tanpa mengabaikan hal-hal yang tadi Kang Mardhani sampaikan. Ada kecenderungan secara politis misalnya bahwa pejabat PLT akan didominasi dari partai penguasa yang berkuasa. Ya mari kita sepakati di dalam aturan-aturan, saya kira kita sepakat bahwa tidak ada kekuasaan yang absolut ya seperti saat ini. Ada 270 kepala daerah yang kemungkinan akan menjadi penjabat kepala daerah yang tentunya prosesnya dalam situasi sekarang tidak mungkin itu menggunakan sesuatu yang sangat tidak mempunyai tingkat legitimasi di publik. Nah ini yang semacam ini harus kita dengarkan betul. Kemudian juga mengenai KPU yang kemarin hanya dengan Pileg Pilpres bersamaan aja banyak yang tepar, yang meninggal. Toh di MK sudah dikatakan bahwa untuk pilkada itu November 2024. Jadi saya melihat Bang Karni bahwa saya melihat bahwa kesepakatan untuk tidak merevisi ini jangan sampai ada kalkulasi-kalkulasi politik praktis, sama dirugikan kok kalau memang dikatakan yang PDI tidak bisa berkontestasi, biasanya incumbent kan kita dapat priority juga untuk menang. Kemungkinan menang karena faktor legitimasi program itu kalau baik banyak dapat dukungan. Gubernur yang nanti mengusulkan calon-calon pejabat ke Depdagri pun PKS juga ada. Misalnya Jawa Tengah, di Jawa Timur itu gubernurnya siapa, kemudian Jawa Tengah siapa, Jawa Barat siapa. Jadi saya melihat perlu mempertimbangkan betul-betul jangan sampai bahwa pejabat-pejabat yang 270 ini nanti tanpa ada satu standar-standar kompetensi yang transparan. Misalnya ada suatu kayak kursus reguler begitu atau di Lemhanas sebelum itu diangkat, mereka juga akan mendapatkan sesuatu beban tanggung jawab, kewenangan untuk menyelesaikan masa berikutnya. Terus kemudian mungkin partisipasi publik misalnya lewat partai politik atau lewat berbagai instrumen yang menghilangkan kecurigaan-kecurigaan tadi, seolah-olah penunjukan penjabat pengganti gubernur yang penundaan pilkada ini hanya sekedar saluran bertindak untuk memenangkan Pilpres 2024. Karena apa Bang Karni? Dasar daripada kesepakatan kita untuk membuat Pileg Pilpres Pilkada serentak waktu itu kan narasi besarnya ada. Kita pengen membangun satu demokrasi yang prosedural tetapi tidak terlalu aroma kegiatan kepartian itu hanya ngurusi soal pilkada. Partai ini butuh juga
empowering kadernya. Kalau sekarang diselenggarakan 1 kali, kita 4 tahun bisa mengkursuskan bela negara, Lemhanas, kursus-kursus banyak dari partai politik yang kalau itu 5 tahun kita 3 kali pilkada, partai ini cuma ribik aja urusan pilkada. Dan kemudian masalah konsolidasi demokrasi yang lebih besar, kita harapkan ada kesinambungan antara pemerintah pusat ganti, pemerintah gubernur ganti, pemerintah kabupaten ganti, sehingga politik anggaran itu satu ayunan begitu. Contohnya misalnya waktu pemerintah pusat, waktu dengan Ahok, terus kemudian Anies dengan Ridwan Kamil, gitu kan terjadi ketimpangan ini, ya kan? Bagaimana politik anggaran dari pusat ke daerah yang DAK, DAKU misalnya, program prioritas dan sebagainya. Jadi narasi besarnya waktu itu kehendak baiknya kita di DPR, itu memang benar-benar murni bagaimana kualitas kita berdemokrasi ini kan nggak mungkin langsung baik. Kita cari yang cocok mana, yang pas mana. Oh ini kurang ini, plus ini. Supaya dampak-dampak ekses-ekses ini selalu bisa kita hitung. Jadi selalu melihat dari background inilah kenapa PDI Perjuangan tetap menginginkan itu serentak. Karena memang narasi kita ingin bareng dulu, itu sesuatu pikiran-pikiran untuk lebih memperbaiki kualitas demokrasi yang prosedural itu supaya bisa mengarah bentuk kualitas demokrasi yang substansial untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kesinambungan dalam proses pemerintahan negara NKRI dari pusat sampai daerah ini. Dan sekali lagi bahwa kita hanya punya 1 tahun untuk ribik urusan pemilu. Dan setelah itu kita selesai, terus kita mikir negara, mikir rakyat gitu. Nah, hal-hal yang kita anggap kurang, walaupun belum dilaksanakan, kecurigaan-kecurigaan atau kekhawatiran-kekhawatiran dari Partai Demokrat dan Partai PKS, ya itu harus dibicarakan. Supaya 2024 nanti pelaksanaan pilkada serentak ini betul-betul lepas dari suudon satu sama lain yang kecenderungan itu sebagai saluran bertindak dari partai penguasa. Nah, ini saya tetap harus kita perhatikan. Maksud saya gini loh, hal yang substansial, pikiran besar, narasi besar ini jangan dinegasikan dengan hal yang sangat praktis, kalkulatif kekuasaan, tapi bagaimana kita posisi kenegarawanan dari kita di DPR ini waktu itu kita angkat kembali dengan tetap memperhatikan kekhawatiran-kekhawatiran tadi dalam bentuk peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang Pilkada ini, Bang Karni. Ya, tapi di publik kental sekali, ya katakanlah tadi suuzon, nggak usah PKS, publik. Bahwa ini salah satu cara dari penguasa, khususnya dalam hal ini juga Partai PDIP, untuk menjegal Anies jadi presiden pada 2024 atau calon presiden supaya pamornya dihilangin dulu dalam 2 tahun. Walaupun politis kan bisa juga menghilangkan pamornya Ganjar, menghilangkan pamornya Khofifah, menghilangkan pamornya Ridwan Kamil, menghilangkan pamornya siapa saja yang memang 2022-2023 selesai. Jadi semua ada kalkulasi-kalkulasi politik yang kalau dikatakan untung dan rugi, Bang Karni. Dan itu sudah sesuatu yang kita sepakati untuk kita bayar dalam kontribusi membentuk pilkada serentak di 2024 pada saat pembahasan di 2016, Bang Karni. Jadi ini bagian risiko kita mengambil satu pilihan politik secara bersama-sama supaya undang-undang ini bertelur menjadi suatu sistem demokrasi yang lebih punya keteraturan tidak hanya secara elektoral tapi juga dalam konteks fungsi anggaran dan fungsi-fungsi lainnya. Saya kira tidak hanya soal siapa yang ingin mencalonkan Pak Anies, tapi juga mungkin Ganjar, juga Khofifah, juga Ridwan Kamil, semua mengalami hal yang sama. Jadi itu tidak fair kalau itu kemudian hanya dibangun narasi seolah-olah hanya sekedar menjegal Anies. Ya menjegal Ganjar, ya menjegal Khofifah, ya menjegal Ridwan Kamil kalau logika berpikirnya demikian. Saya kira itu, Bang Hani. Dan berarti PKS terlalu khawatir. Saya kira Anies punya cara cukup
visible lah, bernavigasi dalam era telekomunikasi yang lewat medsos saat ini untuk mendapatkan legitimasi publik. Mungkin PKS mau jawab. Iya, tentu tadi saya katakan Bang Kani, fokusnya di meningkatkan kualitas demokrasi dan pemilu kita. Ya. Penyatuan ini mudaratnya banyak Bang Kani. Tadi pikiran publik itu jadi distraksi. Misal kayak pilkada pileg 2019. Dunia Indonesia ini cuma Jokowi sama Prabowo. Padahal kalau kita kelompokkan tahun ini kita pusat dulu. Oke, diskursus mau kemana negeri ini? 2 tahun lagi sekalian kayak pemilu selak Bang Kani. Kayak pemenang pemilu nih punya masalah nih. Kita hukum yuk dalam pilkada gitu atau dalam pemilu di tingkat provinsi. Dan isu yang berkembangnya tiap partai punya kesempatan. Ini loh, mau majukan Jawa Barat versinya PKS. Ini majukan Jakarta versinya PKS. Ini orangnya. Ini, masyarakat juga, betul. Karena kalau dulu Bang Kani, kita caleg nih, mau masuk ke satu tempat, tunggu dulu, Jokowi apa Prabowo. Kalau ke Jawa Barat, bukan Prabowo misal, agak susah. Kami Jawa Tengah, PKS ke Jawa Tengah, bukan Jokowi. Nggak bisa itu loh. Akhirnya, padahal buang dulu itu. Nah, kalau tahun berikutnya kita kabupaten kota, lebih spesifik. Sekarang ini masalah banjir nggak kelar-kelar. Sekarang ini masalah sampah nggak kelar-kelar. Sekarang ini masalah pembangunan jalan provinsi nggak kelar-kelar. Kenapa? Semuanya ketutup dengan isu capres. Nah, kita pengen capres sendiri, nasional sendiri, provinsi sendiri, kabupaten kota sendiri. Dan itu membuat diskursus sehat. Kalau tadi Mas Bima bilang, kan biar 1 tahun, 4 tahunnya, kami tidak menganggap pilkada atau pemilu itu sebagai buang-buang energinya bangsa. Itu bagian dari upaya penguatan sistem sosial bangsa. Sehingga ada tesa, antitesa, sintesa. Setiap pemilu kita naik kelas. Setiap pilkada kita naik kelas. Kosnya dengan kita revisi Bang Kani, pakai IT, pendekatan IT, nggak perlu lagi ngerekap. Rekap. Kalau kita lebih quote and unquote lebih progresif lagi, e-counting gitu. Walaupun beberapa teman mengatakan e-counting ini nggak cocok dengan Indonesia. Kita ini negara guyup ya. Tetapi kemarin rame Bang Kani, tol kita tuh ketika mau diterapkan e-tol banyak yang nolak. Tapi ketika sudah diterapkan ternyata enak kok pakai e-tol. Nggak macet, nggak apa. Nanti sebentar lagi kita akan terapkan nggak pakai itu. Semua tinggal ditempelkan kayak Singapura kan. Jalan aja gitu. Kita harus memaksa masyarakat beradaptasi dengan teknologi. Jadi demokrasi jadi demokrasi yang murah. Kalau sekarang Bang Kani, kemarin pilkada 2020, 30 triliun APBN kita kenapa? Karena DPT saja melakukan pembaruan daftar pemilih ratusan triliun. Karena kita di undang-undang Kemendagri sudah punya IKTP, tapi nggak dipakai di pemilu. IKTP itu harus dicoklit dulu, pencocokan penelitian. Sensus ulang lagi, itu duitnya. Padahal kita sudah punya kok sekarang ini Google, WhatsApp, miliaran orang semua datanya tercover dengan rapi. Gitu. Nah jadi tanpa revisi Bang Kani, yang terjadi kita jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Walaupun mungkin ke depannya Bang Kani, kami PKS tetap melihat penyatuan undang-undang pilkada dengan undang-undang pemilu ini penting. Karena membuat terminologi jadi sama, proses jadi sederhana. Sekarang ini 2 rezim Bang Kani. Undang-undang 10 2016 pilkada punya rezim sendiri. Ini punya rezim sendiri. Padahal pelaksananya KPU-nya tetap, Bawaslu-nya tetap, DKPP-nya tetap, rakyatnya tetap. Kenapa tidak disederhanakan? Nah, niat penyederhanaan inilah jadi isu utama Komisi 2. Makanya kami tetap diapresiasi oleh para pengamat. Sebelum nyuwun sewu, Pak Jokowi 3 pekan lalu mulai berubah tuh. Sebaiknya konsisten, memang elegan. Pak Jokowi minta kita konsisten melaksanakan Undang-Undang 10 2016 pasal 201 ayat 8 bahwa November 2024 yang menetapkan November ini Mas pasal 201. Kalau MK sih pokoknya serentak tahun sama juga pokoknya serentak. Bisa bulan yang sama, bisa hari yang sama, bisa tahun yang sama. MK memberikan karena itu domainnya kita sebagai pembuat undang-undang. MK cuma memberikan kerangka. Nah, jadi Bang Kani tetap kalau kita mau sehat revisi undang-undang karena itu membuat kita naik kelas.
Apa yang terjadi sampai partai-partai yang semula ikut ramai untuk minta direvisi, belakangan balik kanan itu apa? Iya, PKS tahu. Ya yang bisa jawab partai-partai bersangkutan, Bang Karni. Ya tapi kalau boleh saya membaca. Apa gara-gara Pak Jokowi berubah tadi yang dibilang? Saya menyebutnya ada invisible hand, tetapi akarnya itu ketika Pak Jokowi sudah mulai menyampaikan bahwa sebaiknya kita konsisten dan elegan Pak Jokowi. Dalam bab ini elegan. Bang Ani ingat teman-teman Pak Jokowi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, nyuwun sewu Mas Bima, Ya. ngumpulin para juru bicara TKN, tim pemenangan nasionalnya 2019. Nah itu partai-partai ya, teman-teman yang akhirnya sesudah itu mulai itu ada perubahan-perubahan gitu. Walaupun ada juga partai yang mungkin tidak diundang, tapi karena satu lain hal punya sikap. Kalau kami PKS, monggo saja, setiap partai punya hak, tapi publik akan menilai mana yang, kalau dari awal saya bilang PDIP konsisten dengannya, PKS konsisten. Kita pengen revisi dengan segala dasarnya. PDIP sebetulnya pengen revisi Mas, tapi Undang-Undang 7 2017. Undang-undang pemilunya beliau pengen revisi karena memang ada yang harus direvisi. Tapi Undang-Undang 10 2019 pilkadanya nggak revisi. Dari awal PDIP tidak revisi. Kalau PKS melihat kita revisi dua-duanya untuk penyederhanaan. Jadi belum bisa dijawab kenapa berubah itu partai-partai. Susah jawabnya, saya nanti intervensi gitu. Bukan susah. Saya tahu tapi susah saya katakan. Publik aja yang nyaman kan dia ngomong dah. Sebenarnya jawabnya gampang. Cuma Kang Mardhani nggak mau secara jujur. Jujur Gini ini. loh, kan gini loh. Eksekutif atau presiden itu kan setelah kita paripurnakan, diundangkan kan dilaksanakan. Lah wong belum dilaksanakan kok direvisi kan gitu. Logika sederhananya lah. Undang-undang itu kalau sudah disahkan di paripurna, masuk diundangkan lewat lembaran negara, tugas pemerintah melaksanakan, DPR mengawasi. Ini suatu undang-undang disahkan, diperintahkanlah eksekutif melaksanakan, belum dilaksanakan sudah diusulkan direvisi. Sudah kok Mas. Nah loh, Itu nggak, kan dari pilkadanya belum. pasal 2 ayat 201 tuh dari ayat 1, 2, 3, ayat 8-nya aja nih gitu. Nah loh, pemilu sudah. Pilkada serentak ini kan Undang-Undang 10 2016 ini yang kita serahkan kan belum dilaksanakan. Terus kok direvisi? Yang merevisi adalah yang membuat undang-undang atas inisiatif DPR. Ini mengapa kita harus menyatu untuk akhirnya kita sepakat untuk tidak ada revisi. Secara substansial demikian. Ini marwah DPR ambruk. Ya, kita bikin undang-undang belum dilaksanakan kita revisi. Kalau pemerintahnya sederhana, loh, aku disuruh melaksanakan, belum tak laksanakan, mau direvisi kan gitu. Ini logika sederhana demikian. Bahwa kemudian akhirnya kita mendalami penting tidaknya revisi, kita kembali ke naskah akademik. Substansi kenapa dulu kita mau bareng-bareng. Tadi ingin saya jawab ke Kang Mardhani. Sebenarnya kalau kita akan bikin siklus 5 tahunan, hanya 1 tahun kita itu melaksanakan proses demokrasi lewat berbagai kegiatan pemilu, entah itu pileg, pilpres, DPD, pilkada. Justru apa yang diinginkan Bang Karni, perbaikan kualitas teknis pemilu termasuk menggunakan alat teknologi, termasuk validasi jasa pemilih, termasuk perhitungan-perhitungan bagaimana mengkalkulasi hari dari TPS, KPPS sampai perhitungan secara manual, secara elektronik. Ini yang tidak diberi kesempatan KPU untuk memperbaiki back office-nya sebagai penyelenggara pemilu secara administratif, yang kadang saya sama Bang Karni, selalu Pak Mardhani ini ribut soal DPT, ribut perhitungan pentahapan dari TPS ke KPPS. Karena betul belum ada satu sistem yang accountable dan transparan, dan menurut saya waktu
ke 2024 itulah persiapan-persiapan akan lebih matang. Tetapi sekali lagi, motif muncul adanya revisi ini mengapa dari partai-partai lain awalnya dari partai pendukung pemerintahan Pak Jokowi juga pernah bersama-sama ingin ada revisi pilkada karena kekhawatiran-kekhawatiran tadi semua hampir kehilangan kepala daerahnya yang awalnya kita punya kepala daerah menjadi penjabat bupati atau penjabat wali kota atau penjabat gubernur yang itu prosesnya legitimasi kekuasaan sangat dominan dan sangat kuat. Itu. Ini yang menjadi pokok yang harusnya jangan muter-muter tapi mari kita bicarakan solusinya itu harusnya seperti apa? Misalnya bagaimana penyelenggaraan pendidikan para calon pejabat kepala daerah yang akan diangkat agar bisa dipastikan memiliki kapasitas dan kapabilitas. Kemudian proses rekrutmennya harus seperti apa? Jangan sampai kemudian orang-orang ini hanya mempunyai kompetensi administratif teknokratik tanpa ada kemampuan legitimasi tadi. Kalau bebannya cukup tinggi. Justru yang paling penting lagi Bang Kani mengenai masalah COVID. Ya sudahlah ini sampai 2024 kita ngurusi COVID-COVIDan dulu lah. Karena nangani virusnya sendiri. Kemarin 2020 paksa pilkada Bang Karni. Iya, karena sudah mundur. Karena yang 2020 itu kemunduran dari 2018 Pak. Ya. Jadi menurut saya yang penting adalah kekhawatiran-kekhawatiran itu kita atasi secara bersama-sama. Bagaimana pemerintahan Pak Jokowi ini harus meyakinkan ke publik bahwa di dalam menunjuk orang-orang yang nantinya menjadi penjabat penjabat gubernur atau penjabat wali kota bupati itu adalah memang orang-orang yang mempunyai kapabilitas dan tentunya orang-orang yang ditempatkan tidak dalam rangkaian menggunakan kewenangan itu dalam konteks politik besar pilkada 2024. Ini penting karena sebenarnya itu yang harus dibicarakan, dibikin konsensus tanda petik supaya tidak horeg, jangan sampai satu keinginan besar membangun konsolidasi demokrasi yang kita inginkan di 2016 itu dinegasikan dengan faktor-faktor politik yang itu juga tidak boleh kemudian diabaikan. Kecurigaan-kecurigaan itu harus dibuka juga supaya 2024 itu kita masuk dengan posisi yang adil. Maksudnya semua punya kesempatan untuk menang dan semua punya kesempatan untuk kalah dalam situasi start yang sama. Ini kan yang dikhawatirkan teman-teman nanti bupatinya, gubernurnya, PLT akan menggunakan berbagai instrumen untuk mendukung siapa? Wong bisa-bisa saya koalisi sama Kang Mardhani saat pilpres kan gitu. Kan bisa juga. Ya. Walaupun agak jauh ya. Ya nggak jauh, tapi kan politik serba tidak bisa kita prediksi. Kemudian aku akan berhadapan dengan PKS dan Demokrat kan belum tentu kan gitu kan. Saya kira itu Bang Andi. Tapi ada yang khawatirnya begini lagi. Kalau nanti PLT pembangunan nanti susah tersendat pembangunan daerah untuk berjalan. Karena PLT kan tidak punya wewenang seperti kepala daerah yang definitif. Tapi dia kan terbatas. APBD pun terbatas menurut saya. Ini apa tidak menghalangi pembangunan setelah tahun 2022 sampai 2024? Kalau PLT iya, tapi karena ini penjabat. Ya kalau undang-undangnya PLT. Undang-undangnya di MK itu menjadi penjabat. Saya sudah tanya ke beberapa teman-teman yang membedakan tadi betul sama teman-teman bahwa Pak Mardhani faktor legitimasinya. Kalau faktor tugas kewenangan dan tanggung jawabnya itu sama persis dengan gubernur wali kota hasil proses elektoral. Tapi proses legitimasi ke rakyatnya itu yang mungkin menjadi pembeda. Maka untuk itu mengusulkan saya kira perlu ada transparansi dan yang lebih penting adalah menyiapkan 270 untuk mengurusi spektrum kepentingan penduduk yang sekian besar
dengan berbagai kompleksitasnya tanpa dipersiapkan secara transparan, saya kira kecurigaan-kecurigaan seperti Kang Mardhani sampaikan tadi akan muncul. Dan tentunya Pak Jokowi termasuk PDI Perjuangan sebagai partai pengusung sepakat pemilu harus dimulai dengan situasi yang adil, jangan sampai ada kecenderungan 5 tahun berkuasa itu menjadi satu cara untuk lebih memperpanjang kekuasaan dengan cara yang tidak fair. Lewat momentum pilkada serentak yang mengalami perbedaan situasi banyaknya pejabat-pejabat yang diangkat karena faktor penyesuaian terhadap undang-undang. Itu saya sepakat. Dan itu menjadi narasi besar dari partai-partai yang terutama Pak Mardhani dan kawan-kawan yang tidak dalam lingkaran kekuasaan. Dan tidak mudah loh sekarang berdemokrasi dengan kondisi transparansi media yang seperti sekarang untuk menempatkan seseorang tiba-tiba jadi wali kota bupati kalau tidak punya track record. Saya kira lebih sulit itu daripada dicalonkan menjadi seorang calon kepala daerah. Ya, tapi kalau lihat dari pengalaman ketika sebelum pemilu yang lalu, berapa kepala daerah kan di PLT kan, karena udah selesai masa tugasnya, termasuk Gubernur Jawa Barat, Gubernur Sumatera Utara. Lah orang-orang yang diangkat ini benar-benar kesannya betul-betul kepanjangan tangan penguasa. Ya penguasanya ini kan kalau yang tidak masuk kan hanya PKS dan Demokrat ya secara ekstrim. Jadi dalam partai sendiri sudah masuk gitu Bang Karni ya. Katakanlah tidak adil. Yang 8 jam sudah mengamati nih. Kemudian sosmednya PKS ini melebihi kekuatan partainya nih. Kalau meleverage mengamplifikasi barang salah itu puas gitu kan cepat kan. Jadi saya tidak ada satu kekhawatiran bagaimana menguji kompetensi pejabat yang akan menggantikan gubernur atau bupati kepala daerah itu dalam waktu 1-2 tahun itu serampangan begitu saja. Karena saya melihat untuk kan Bang Kari nanti kita bisa bayangkan belum tentu loh partai penguasa yang ada saat ini tidak berkoalisi dengan PKS dan Demokrat juga gitu. Jadi cross cutting affiliation dan cross cutting loyalty itu tidak bisa dilihat permanen bahwa 8 partai yang sekarang ini menyetujui adanya Pilkada 2024 itu adalah masih satu front kepentingan mengusung satu calon pilpres atau satu bupati, belum tentu. Lawang saya saja dengan PKS juga koalisi di beberapa titik untuk bupati, kepala daerah, dan gubernur. Jadi menurut saya terlalu cepat untuk mengkalkulasi politik praktisnya dengan kemudian menegasikan substansi Pilkada bersama 2024. Karena kalkulasinya politik juga masih beragam. Pak Mardhani juga akan berkoalisi dengan 8 partai yang sekarang ini ada di wilayah Pak Jokowi misalnya. Ini kan sangat mungkin terjadi dan kalau kalkulasi itu misalnya diuntungkan pun ya nggak menutup kemungkinan yang nggak terlalu besar lah. Karena ini juga ini maksudnya Bang Kani, yang terlalu besar itu kalau toh diselenggarakan PDI ini di Jawa Tengah juga masih kuasa gitu Pak. Dia di Sumatera Barat juga masih kuasa. Nanti antara PLT atau tidak kalau benar-benar dilaksanakan hasilnya saya kira perbedaan elektoral di Pilgub ini juga nggak geser-geser amat. Ya tetap kuasa aja di situ, saya aja di sini, Golkar aja di situ gitu Pak. Jadi ini kalkulasi politik praktisnya. Kalau mengenai perhitungan 2024 itu sangat dinamis dan jangan sampai itu kemudian menegasikan rencana kita untuk secara bersama-sama Pilkada 2024. Ya kalau ya kecurigaan itu kan sekarang malah jangan-jangan nanti Gibran mau calon 2024 untuk gubernur DKI. Ya. Kalau sekarang jadi calon kan terlalu muda itu. Iya sama itu. Waktu Pilkada kemarin tetap diputuskan 9 Desember, wah nih Pak Jokowi kebelet
Gibran sama mantunya jadi wali kota. Ya, itu kan jawaban-jawaban politis kayak gitu. Saya kira dalam situasi sekarang ya silakan saja. Tapi jangan sampai hal tersebut menghilangkan substansi kita. Ya, kenapa kita dulu bareng-bareng bikin naskah akademik? Naskah akademik itu diuji oleh kalangan akademisi loh Pak Karni. Ya, secara politis, secara akademis, kemudian kita mengajukan daftar isian masalah. Mas, kalau di pengadilan tuh ada peninjauan kembali karena ada novum. Novumnya itu Iya. bukti baru gitu keputusan MK yang Iya. Desember 2019 diumumkan Februari 2020 sama jumlah orang yang korban gitu. Kita kan tidak ingin pemilu kita jadi pemilu hitam karena memakan korban yang banyak. Nah, karena itu mendistribusikan pemilu sesuai dengan bidang dan kelompoknya jauh lebih baik, jauh lebih baik. Kan itu dua kali Pak Parni. Kita akan tetap pilih Pilpres, baru kemudian pilkada di November. Betul, ya tetapi itu dalam 1 tahun yang sama Sama. itu membuat masyarakat habis itu tidak ada interaksi karena quote and unquote faktanya interaksi terbesar partai politik dan para calon dengan masyarakat ketika pilkada, dan ketika pilkada itu ada pendidikan politik Bang Karni gitu. Dan ketika tidak ada pendidikan politik, kita menganggap masyarakat pembangunan. Ya justru kalau kita membangun, siapkan struktur sosial yang baik, yaitu masyarakat yang cerdas. Pemilu ini mencerdaskan, begitu Bang Karni. Baik, tegasnya penolakan terhadap draft inisiatif DPR ini bukan semata-mata gara-gara menggagalkan Anies jadi calon presiden 2024. Terlalu kecil mensandingkan Anies ya dalam kaitan kita ingin membangun satu demokrasi yang sehat yang terus akan kita perbaiki untuk mencari formulasi yang pas bagaimana kita berdemokrasi untuk bangsa ini ke depan. Terlalu kecil untuk mersandingkan narasi besar ini dengan seorang Anies hanya sekedar pengen jadi gubernur lagi dan sebagai sesuatu proses untuk maju 2024. Saya tidak mengecilkan Anies. Tapi ini ada suatu kerja besar bangsa ini lewat proses legislasi dengan proses yang demikian terencananya. Terus kemudian mau diganti hanya sekedar seolah-olah kita ingin mempertahankan undang-undang yang ada yang belum dilaksanakan hanya sekedar karena menjegal Anies ini wah, terlalu hebat nih Pak. Jadi tidak benar lah. Tidak benar. Prasangka dari Madani itu. Enggak Bang Karni, kalau kita lihat gini. Dan ini kan dinamis 2012 juga. Itu yang melambungkan Pak Jokowi karena Pilkada DKI. 2017 itu yang melambungkan Anies Sandi jadi isu nasional karena Pilkada DKI. Jadi siapapun yang melambung di 2022 maka sangat besar peluangnya untuk masuk ke 2024. Nah, Pak Jokowi sangat perhatian sama survei kok. Saya lagi mikir ada survei apa ini jadi berubah gitu. Ya, kalau gitu pintar sekali Pak Jokowi. Nah, saya kira dia harus melaksanakan undang-undang secara tepat. Karena tugas presiden melaksanakan undang-undang. Saya kira Pak Mardhani terlalu cerdas kalkulasinya. Baik pemirsa. Jadi ini kakek-kakenan sebetulnya, makanya banyak yang ketawa daripada kangen-kangenan betul. Kita akhiri obrolan kita sore ini. Kita ketemu Karni Ilyas Club yang akan datang.